93 tahun lalu, pemuda berikrar untuk Indonesia yang satu. Bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda, bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Saya sudah pernah bicara bahwa Indonesia ini adalah negeri ajaib. Tidak gampang menyatukan negeri ini yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama dalam satu ikatan yang kuat. Banyak negara yang gagal dan akhirnya terpecah belah. Muncul perang saudara karena tingginya ego sektoral masing-masing pemimpin di wilayahnya. Lebanon pernah merasakan perang saudara selama 15 tahun lamanya antar agama sebelum akhirnya sepakat membagi kekuasaan berdasarkan agama. Negara di Arab akhirnya membentuk kerajaan supaya bisa menguasai klan-klan yang membesar dan berkuasa. Dan hanya untuk sekedar berkuasa, klan-klan itu pun dimatikan. Indonesia juga dulu terbagi menjadi beberapa wilayah dengan kebanggaan masing-masing daerah. Ada Yong Java, Yong Batak, Yong Ambon, Yong Sumatera, dan banyak lagi. Kebanggaan yang tinggi akan kedaerahan ini malah membuat resah para pemuda di masa itu. Mereka khawatir kelak ke depan anak cucunya tidak bisa menjaga kerukunan dan lebih mementingkan ego kedaerahan daripada persatuan. Akhirnya para pimpinan pemuda itu bertemu dan sepakat untuk mengadakan Kongres pertama tahun 1926 di Yogyakarta. Mereka merumuskan beberapa hal, tapi tetap saja belum ada kesepakatan. Ego kedaerahan mereka masih sangat kental dan gak mudah melawan kesombongan yang waktu itu masih menjadi baju masing-masing dari mereka. Apalagi mereka masih muda, masih menyala-nyala. Sehingga akhirnya disepakati untuk istirahatlah dulu sebentar. Merenungkan kembali untuk apa mereka sebenarnya berkumpul bersama. Sesudah 2 tahun berlalu, para pemuda di masa itu sepakat berkumpul kembali di Jakarta. Mereka mengadakan pertemuan selama 2 hari. Dan pertemuan pertama mereka laksanakan di Gedung Pemuda Katolik. Bayangkan, pada masa itu gak ada keributan terhadap simbol agama tertentu. Karena itu memang bukan tentang agama, tapi tentang bagaimana menyatukan Indonesia. Baru pada hari kedualah akhirnya lahir Sumpah Pemuda yang terkenal itu di tahun 1928. Jauh sebelum hari kemerdekaan Indonesia. Para pemuda dari berbagai suku, ras, dan agama itu sepakat meleburkan diri dalam satu nama, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Betapa dewasanya mereka bernegara, gak memaksakan kehendak dan ego masing-masing daerah. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 inilah yang menjadi tonggak gerakan pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia untuk melawan penjajah. Bersatunya mereka dan tidak mudah dipecah belah membuat penjajah akhirnya harus mengatur ulang strategi untuk menguasai Indonesia, bukan lagi dengan politik divide et impera. Mereka harus menangkapi para pemimpin di daerahnya masing-masing untuk melemahkan perjuangan mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa itu? Banyak sekali dan dalam sekali maknanya. Betapa dewasanya kakek dan nenek kita pada waktu itu dalam mencapai cita-cita mereka membangun negara untuk anak cucunya, yaitu kita. Mereka bisa melepas baju kedaerahan masing-masing, baju ego mereka masing-masing, dan sepakat dengan penuh kepercayaan bahwa lebih baik bersatu kalau nggak ingin negara ini runtuh. Tanpa persatuan kita akan lemah dan mudah dibenturkan dan akhirnya dihancurkan. Lalu apa yang terjadi pada kita sekarang? Perhatikan saja, anak cucunya gak lebih pintar dan dewasa daripada kakek neneknya dulu. Teknologi kita memang semakin tinggi, tapi ternyata banyak dari kita malah menjadi semakin bodoh.
Dulu nggak ada tuh smartphone, nggak ada WA Group, tapi batin para pemuda waktu itu punya ikatan yang sangat kuat dan keresahan yang sama terhadap nasib negeri ini ke depan. Yang sekarang bahkan media sosial dan WA Group dijadikan ajang pertempuran ideologi dan kebanggaan akan kedaerahan yang tinggi. Sekarang ini jangan pernah menyinggung satu suku dengan joke karena akan mudah menyinggung perasaan, dianggap menghina. Dan kita menjadi semakin keras bukannya lentur dalam bersosialisasi. Ada lagi kelompok yang dengan bangganya menyebut dirinya mayoritas karena berada dalam barisan agama yang terbanyak. Padahal dalam agamanya sendiri ajaran dia itu minoritas. Ada juga kelompok yang melabeli dirinya dengan minoritas sehingga takut bersuara keras. Dia nggak sadar kakek neneknya yang beragama sama dulu menjadi pejuang paling depan dalam menyatukan Indonesia. Tanpa sadar anak cucunya yang sekarang melemahkan diri mereka dengan kalah sejak dalam pikiran. Karena sudah melabeli diri mereka dengan agama dan langsung membangun kelompok eksklusif berdasarkan agamanya mereka sendiri-sendiri. Kita dengan segala kemudahan yang kita terima sekarang, ternyata semangatnya lebih melempem dari kerupuk basah. Dihajar sedikit teriak, susah sedikit ribut, minta bantuan pemerintah. Ditowel sedikit ngadu mak-mak bapak, padahal sebelumnya koar-koar paling gagah. Ada lagi kelompok kecil yang ributnya bukan main, sibuk ingin mendirikan negara agama. Mereka nggak paham sejarah, bagaimana negeri ini dibangun dengan darah perjuangan. Dan sekarang dengan enaknya kelompok itu ingin mengangkangi semua atas dasar satu agama dengan meminoritaskan kelompok lain yang dulunya kakek dan neneknya ikut berjuang bersama. Tanggal 28 Oktober ini semoga menjadi perekat kita bersama bahwa di Indonesia ini seharusnya tidak ada label mayoritas minoritas. Tidak ada eksklusivitas, tidak ada politik identitas. Yang ada cuman persatuan di atas tanah air, kebangsaan dan bahasa yaitu Indonesia. Setuju? Wahai para pemuda Indonesia yang punya jiwa petarung untuk mengembalikan spirit lama, mari kita sama-sama angkat cangkir kopinya. Selamat ulang tahun Pak Ganjar Pranowo. Ulang tahun Bapak sama dengan hari deklarasi Sumpah Pemuda. Semoga kelak Bapak akan bisa menyatukan kita kembali dalam satu semangat bersama membangun Indonesia. Gaspol!